Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rekan-rekan pengurus PC MDSRA Banyuwangi yang saya hormati, kru MTV yang lagi bertugas pada hari ini, pemirsa dimanapun Anda berada, yang paling khusus bil khususon narasumber kita pada hari ini, Yai Irham Khalili Iskandar. Beliau biarpun usianya sudah suriah, tapi jiwanya masih memuda, ansor ini. Pacet ditonton ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita masih bertatap muka dalam acara Qalbun Salim. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, saya Ahmad Yusli Fari Yunus sebagai host di acara Qalbun Salim pada hari ini yang akan mengangkat tema takwa, jalan sunyi menuju surga. Takwa jalan sunyi menuju surga yaitu konsep yang menekankan pentingnya ketakwaan dalam meraih kebahagiaan di dalam surga. Ngoten nggih. Mari kita kupas tuntas materi pada hari ini bersama narasumber kita, Yai Irham Khalili. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Yai. Alhamdulillah selalu. Alhamdulillah. Setelah berapa lama kita nggak ketemu Yai di Qalbun Salim? Ya, cukup lama ya. Terakhir di segmen Ramadan ya. Iya, di Ramadan terakhir. Terakhir di segmen Ramadan, hanya saja pas di Ramadan monolog ya. Monolog kita nggak ketemu. Nggih. Nggih, tema kita hari ini yaitu takwa, jalan sunyi menuju surga ya. Iya. Nggih. Definisi takwa niku ada sepripun sih? Iya, terima kasih sahabat Yusli Far Yunus. Ini beliau juga salah satu dari pengurus cabang Majelis Zikir dan Sholawat Rijal Ansor Kabupaten Banyuwangi. Para pemirsa Nasional Televisi dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ittaba'al huda ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Banyuwangi, pengurus cabang Majelis Zikir dan Sholawat Rijal Ansor Kabupaten Banyuwangi, pimpinan dan kru yang bertugas dari Nasional Televisi yang kami hormati, pemirsa sekalian yang ada di rumah yang berbahagia. Tema takwa ini sebenarnya sangat familiar ya. Nggih. Sangat familiar. Kenapa sangat familiar? Karena setiap hari Jumat itu pasti ada diucapkan oleh para khotib-khotib di mimbar-mimbar yang mulia. Ini menunjukkan bahwa takwa ini memiliki sebuah esensi yang sangat luar biasa dalam kita beragama. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim, setiap kali dikatakan amanu, beriman, maka di sana diikuti dengan takwa. Takwa dalam arti secara langsung maupun takwa dalam bentuk amal soleh.
Oleh karena itu antara iman dan takwa ini tidak bisa dipisahkan. Takwa pasti didasari oleh iman, dan iman harus menumbuhkan sikap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu di dalam Al-Qur'an sendiri pengucapan atau penyebutan kalimat takwa itu cukup banyak ya. Ada yang mengatakan sekitar 245 kali kalimat takwa itu disebutkan. Ini Dalam Al-Qur'an itu. Dalam Al-Qur'an itu. Dalam surah Al-Baqarah sendiri ada sekitar 27-an lah. Al-Baqarah sendiri. Kemudian Ali Imran kurang lebih sekitar 18 dan masih banyak lagi. Ini menunjukkan bahwa memang takwa ini menjadi sebuah menjadi sebuah tema, menjadi sebuah pembahasan, menjadi sebuah konsentrasi dari sebuah studi di dalam Al-Qur'an yang sangat intens dibahas. Nah, kalau tadi tema kita adalah takwa jalan menuju surga, ini tidak salah. Dalam surah Al-Imran dikatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah ila maghfiratin min rabbikum, menuju kepada ampunan Tuhanmu. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan juga bersegeralah menuju surganya Allah, yang mana luasnya seluas langit dan seluas bumi. Uiddat lil muttaqin, yang mana surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, gitu. Untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, oleh karena itu takwa ini menjadi sebuah semacam tiket lah. Nah, jadi kalau ada lagu tiket swarga. Tiket swarga ya. Nah, itu sebenarnya ya ini takwa ini. Nah, salah satu tiketnya di takwa ya. Tiket takwa itu, dan semua bentuk aplikasi dari amal soleh, semua bentuk aplikasi dari kebaikan itu adalah takwa itu sendiri. Takwa itu sendiri. Jadi takwa ini melengkapi semua hal, semua aspek kebaikan yang mengarah kepada ridhonya Allah, yang mengarah kepada surganya Allah. Ya, jadi seperti itu, nih sekedar prolog ya, sekedar pembukaan supaya kita lebih tahu bagaimana takwa itu, pentingnya takwa itu. Orang itu kan hari ini kita banyak menjumpai beragama, pokoknya wis KTP ini wis banyak tulisannya Islam. Nah, saya adalah orang yang beriman. Nah, gitu. Tetapi ternyata praktek-prakteknya itu ya jauh dari nilai-nilai ketakwaan. Makanya ketika hal ini menjadi sebuah cara hidup ya, maka implikasinya, manfaatnya ya kurang terasa gitu. Padahal Allah sendiri sudah memberikan sebuah janji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberikan seluruh jalan keluar atau solusi hidup, the way of life. Jadi seluruh kehidupannya diberikan jalan keluar oleh Allah. Terus kemudian dari ayat yang dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu fi amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan seluruh urusannya menjadi mudah, jadi gampang, ringan. Jadi ringan. Nah, itu. Nah, kemudian takwa itu sendiri apa itu sebenarnya ya? Apa sebenarnya? Jajan apa sih takwa itu? Nah, karena semua orang bisa bicara takwa. Bahkan akhir-akhir banyak dipelesetkan. Takwa itu takut sama istri yang tua. Takut istri yang tua. Takwa. Makanya nggak berani masna. Gitu. Bahkan ada takwa itu menjadi nama makanan di daerah Kediri itu. Takwa itu nama jenis tahu, tahu yang warnanya kuning itu. Tahu takwa gitu. Tahu takwa. Ada lagi takwa itu menjadi sebuah nama baju, baju takwa dan sebagainya. Nah, gitu ya. Alhamdulillah. Jadi membuka
tentang takwa hari Ya, ini. ya. Konsepnya yaitu takwa itu adalah salah satu tiket surga Ya. yang pertama. Terus yang kedua yaitu kita itu bertakwa bukan hanya bertakwa dalam casingnya saja Dalam gitu ya, casingnya casing saja, saja. ya. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut Ya, tentang ya. takwa ini, bagaimana kelanjutannya tetap di NTV setelah pariwara berikut ini. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, masih bersama saya Yusrifat di acara Qabul Salim pada hari ini. Hari ini masih mengupas tentang tema kita hari ini, yaitu takwa, ya, jalan sunyi menuju surga. Sunyi. Oke, sama Yai Kang Maulili. Yai, tadi jenengan sampun membuka penjelasan tentang takwa. Sekarang definisinya, Yai. Definisi takwa itu kados pripun sih? Nah, ya. Mungkin orang-orang masih koyok piye sih takwa, kudu piye. Iya, iya. Apa sholat tok wis cukup dengan takwa gitu. Nggih. Betul. Ya, emang harus dipahami ya secara utuh ya. Nggih. Walaupun forum kita ini tidak akan mampu mengupas secara utuh ya. Tapi paling tidak kita bisa mempunyai gambaran tentang hakikat takwa itu sendiri. Nggih. Nah, kalau bicara definisi, seringkali ulama mendefinisikan takwa itu sebagai imtisalul awamiri wajtinabun nawahi zahiran wa batinan sirran wa alaniyatan. Jadi yang dimaksud dengan takwa itu adalah imtisalul awamir, artinya melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ijtinabun nawahi, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sirran wa alaniyatan, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan bersama-sama, zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun secara batin. Nah, dilihat dari definisi ini berarti takwa itu komprehensif ya, dalam sekali, sangat komprehensif. Makanya takwa ini tidak boleh dimaknai secara parsial. Akan berbahaya jika dimaknai secara parsial. Karena kalau dimaknai secara parsial saja, misalnya secara zahir, wah, dikira orang yang pakai sarung itu takwa semua. Dikira orang yang berjubah itu takwa. Dikira orang yang jenggoten takwa. Dikira orang yang takwa, belum tentu. Patung di masjid, bang itu takwa. Seperti itu. Takwa itu menyangkut seluruh aspek ajaran-ajaran agama. Nah, oleh karena itu orang yang betul-betul bertakwa ini menjadi paripurna, ya, keimanannya, keislamannya paripurna. Karena dia mampu mengolah amaliyah jarihahnya, amaliyah zahiriyahnya dengan baik, dan mampu memanage batiniyahnya pun juga secara baik, yang tentunya sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, takwa itu sendiri paling tidak itu ada makna yang pertama, itu adalah al-khosyah. Khosyah itu artinya takut. Takut, takut. Nah, ini yang sering kali orang itu salah paham ya. Seringkali yang salah paham, wah, ternyata Islam itu dibangun atas rasa dasar takut ternyata. Padahal takut di sini itu bukan takut seperti kita takut kepada macan kemudian kita lari. Takut kepada ular kemudian kita menghindar. Bukan seperti itu. Nah, takut di sini adalah takut hidupnya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita nggak diterima. Ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi ada khosyah. Nah, terus kemudian makna yang kedua itu adalah at-ta'ah. Makna takwa yang kedua itu at-ta'ah. Tadi khosyah ya, sekarang at-ta'ah.
Ta'ah itu apa? Ta'ah itu ya itu tadi melakukan segala apa yang diperintahkan namanya taat. Oke. Ya, taat. Menjaga ya. Ya, kebalikan daripada taat itu ya maksiat. Maksiat. Gitu. Ya, maksiat. Ya, maksiat. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, nah baru ini. Fi'lul awamir wajtinabun nawahi. Yang ketiga, makna daripada takwa itu melaksanakan yang diperintah, menjauhi yang dicegah. Mencegah. Jadi itu makna takwa secara letterlek ya, secara letterlek, secara apa itu, secara gramatik bahasa, secara lughawi. Nggih, Nah, gitu. Berarti itu apa definisi takwa ngoten nggih. Iya, definisi takwa. Jadi ada itu. 3 tadi, nggih. Kita itu bukan takut, nggih. Kemudian menjaga dan terakhir tadi apa ya? Melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Nggih, itu definisi takwa. Ya. Terus untuk mempraktekkan takwa ini pripun ya? Nah, ini masih ada banyak definisi lagi ya. Ada sebuah definisi yang bisa kita buat sebagai sebuah gambaran untuk kita mengimplementasikan nilai-nilai takwa dalam kehidupan. Seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau mengatakan paling tidak makna takwa itu ada 4. Yang pertama adalah al-khauf minal jalil. Al-khauf minal jalil itu adalah rasa takut kepada al-jalil. Al-jalil itu adalah zat Allah yang maha agung. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang benar-benar tidak ada yang ditakuti selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah takut kepada manusia, tidak pernah takut kehilangan jabatan, tidak pernah takut jatuh miskin, tidak pernah takut. Sebab tidak pernah takut, tidak punya takut. Tatak. Nah, tatak lah. Kenapa? Karena bagi mereka yang mutakin itulah apa yang disebut dekengan pusat itu ya. Nah, biasanya sekarang kan lagi ngetren dekengan pusat. Nah, inilah sejatinya dekengan pusat yang sejati itu ya ini adalah mereka yang senantiasa menyandarkan seluruh kehidupan jiwa dan raganya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dekeng nih lah. Nah, sudah pokoknya dekeng sudah. Nah, enggak takut apa-apa sudah. Misalnya kalau dalam organisasi apa itu kalau sudah mendekati akhir-akhir reformasi takut nggak terpilih lagi, wah itu bukan takwa itu. Itu bukan takwa. Takut kehilangan jabatan lah itu. Bekerja takut bangkrut, enggak main masuk itu. Seterusnya. Takut miskin, takut apa, enggak usah takut. Nah, artinya bagaimana? Artinya kalau dari definisi ini al-khauf minal jalil, maka orang yang bertakwa itu benar-benar menjadi orang yang merdeka. Menjadi orang yang merdeka. Tentrem berarti. Tentrem. Nah, orang seperti inilah yang digambarkan oleh Al-Qur'an itu disebut sebagai ala inna auli apa itu Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'umut taghut yukhrijuhum minan nur ila dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allahu waliyul ladzi, Allah itu akan menjadi wali. Wali di sini seperti apa? Wali di sini adalah kita bisa memahami seperti posisi orang tua kepada anak. Nah, bagaimana posisi kita kepada orang? Zaman kan sudah baru punya anak ya. Gimana? Apalagi masih kecil sangat cinta-cintanya, lagi cinta-cintanya, lagi gandrung-gandrungnya. Wis apapun itu, apapun yang menjadi kebutuhan anak pasti kita akan berusaha untuk memenuhinya. Bahkan kadang-kadang tuh nggak masuk akal, tapi kita masukkan akal. Padahal kita nggak mampu, tapi kita mampukan. Banyak orang tua yang kemudian rela berpanas-panas, berhujan-hujan, rela kedinginan, rela banting tulang, peras keringat karena itu tadi al-wali tadi, karena statusnya sebagai wali dari anak kita. Begitupun Allah Subhanahu wa taala. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah akan menjadi wali orang-orang yang beriman. Orang yang beriman.
Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Jadi pintu masuk daripada takwa ini ya harus beriman dulu. Imannya mantap dan sebagainya. Makanya kalau sudah iman mantap itu khaufnya kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah. Nah, ini akan menjadi rasa takut yang benar. Jadi banyak sekali rasa takut tapi hanya sekedar takut yang nggak bener gitu. Takut nggak bener. Bukan takut seperti definisi mereka, tapi takut definisinya adalah definisi kita beragama, berhamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf minal jalil itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, orang yang bertakwa itu tadi yang takut kepada Allah Al-Jalil. Dan yang kedua itu al-amal bitangzil. Jadi mengamalkan bitangzil segala apa yang diturunkan. Dari apa yang diturunkan itu? Dari Al-Qur'an, dari syariat, dari apa yang disampaikan Rasulullah SAW tanpa resistensi, tanpa penolakan, tanpa ragu-ragu, tanpa penolakan sama sekali. Nah, gitu. Nah, ini sudah bagi orang-orang bertakwa itu harga mati sudah. Loss sudah. Nggak ada apa-apa sudah. Nggak ada sudah. Begitu ketemu perintah begini ya sudah laksanakan. Langsung gas. Bagi beliau yang bertakwa itu tidak berpikir apa untungnya bagi saya, apa ruginya bagi saya. Nggak ada. Yang penting dilaksanakan, yang penting diamalkan. Nah, akhirnya dari sini kemudian menumbuhkan rasa ikhlas, rasa istiqomah dan sebagainya. Di dalam perjuangan ini penting seperti ini, al-amal bitangzil itu. Amal bitangzil setelah didasari oleh al-khauf minal jalil, kemudian al-amal bitangzil menjadi sebuah kekuatan seharusnya. Menjadi sebuah kekuatan. Nah, selama ini kita kenapa menjadi sangat lemah ya? Ya karena al-khauf minal jalil ini kurang masuk ke dalam kolbunya, kurang masuk ke dalam rohaninya. Jadi seperti itu. Ya. Habis ini kita lanjutkan lagi tentang takwa ini setelah pariwara berikut ini. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, masih bersama saya di acara Kobun Salim dengan tema pada hari ini yaitu bertakwa, jalan sunyi menuju surga. Ini tadi kita bisa menjelaskan tentang implementasinya. Terus gimana untuk menerapkan di kehidupan di dunia ini? Nah, melanjutkan dari apa yang disampaikan Sayyidina Ali tadi ya. Karena yang disampaikan ada 4 ya. Tadi sudah disebutkan al-khauf minal jalil. Kita punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-amal bitangzil, mengamalkan semua apa yang diturunkan dari perintah-perintahnya. Baik itu yang ada dalam Al-Qur'an maupun yang disampaikan Rasulullah SAW secara langsung. Nah, kemudian yang ketiga itu al-qanaatu bil qalil. Qanaah itu apa ya? Enake iki awake dhewe ngomongnya nerima yang pantun. Nerima yang pantun qanaah. Dikai semono ya nerima apapun lah. Jadi apapun yang menjadi bagian kita ya diterima dengan hati ridho. Diterima dengan hati ridho, dengan lapang dada dan dengan rasa bahagia. Rasa bahagia itu namanya al-qanaatu bil qalil. Qanaah rasa menerima dengan ridho, bil qalil dengan rezeki yang sedikit mungkin. Kalau di organisasi mungkin jadi apapun kalau emang dia ikhlas meminta kepada Allah di posisi manapun dia oke saja. Nyaman saja gitu. Nah, itu makanya kita itu bisa melihat teman-teman yang ditaruh di mana aja kok enjoy gitu ya. Enggak pernah saya maunya di sini ya, maunya di sana. Kalau di sini nggak enak, kalau di sana basah. Begitu. Nah ini sudah bukan Allah lagi. Yang jadi motifnya bukan Allah lagi. Itu sudah motif-motif nafsu, motif-motif duniawi. Nah, itu. Diawali dari mana? Yaitu karena tidak ada rasanya qanaah tadi itu.
Nggih. Nah, kemudian yang keempat al-istidad li yaumil ma'ad al-istidad li yaumir rahil. Al-istidad li yaumir rahil itu apa? Mempersiapkan diri untuk hari ar-rahil itu sebenarnya dimaknai sebagai sebuah perjalanan yang sangat jauh. Hari yang dimana di dalamnya masih artinya bagaimana? Mempersiapkan diri untuk hari akhir lah gitu ya. Mempersiapkan diri untuk hari akhir itu aja gampangnya. Mempersiapkan diri untuk berangkat ke surga. Ya, karena orang yang bertakwa itu menyadari betul bahwa dunia ini bukan tempatnya. Menyadari betul bahwa dunia bukan tempatnya. Sementara di dunia itu. Dunia itu sementara. Rasulullah itu menggambarkan seperti ini. Ana fid dunya karokibin fayastadillu tahta sajarah. Saya itu di dunia ini seperti orang yang rokib itu melakukan sebuah perjalanan. Kemudian fastadillu tahta sajarah. Kemudian mengiyup itu apa ya? Berteduh. Mengiyup. Kemudian berteduh di bawah pohon. Kemudian di tengah pohon. Nah, kemudian aku pergi. Maka kemudian setelah saya selesai istirahat, berteduh, maka aku pergi. Maka pohon pun aku tinggal. Masa pohonnya aku cabut? Tidak mungkin. Seperti itu tidak mungkin. Nah, itu di dunia itu ya ibarat seperti itu. Berteduh, kemudian setelah itu pergi lagi. Berteduh itu sangat sebentar. Berteduh itu sangat sedikit. Hanya 1 jam 2 jam. Iya kalau 1 jam 2 jam, kadang-kadang 5 menit 10 menit selesai gitu, gitu ya. Hanya. Nah, kecuali berteduhnya itu apa itu? Ya? Masa berteduh mau nginep kan nggak mungkin. Nggih. Nah, ya, kapan sampainya itu perjalanan? Iya. Orang yang waras nggak begitu. Jadi ya. Nah, itu definisi dari Sayyidina Ali. Artinya bagaimana? Artinya orang yang bertakwa itu adalah memanfaatkan seluruh fasilitas yang ada di dunia ini. Ini untuk akhirat semuanya. Untuk akhirat semua. Wa may yurid harsal akhirah nazid lahu fi harsih. Jadi orang bertakwa seperti itu. Barang siapa yang menginginkan harsal akhirah. Harsal akhirah itu apa ya? Semacam panenan di akhirat. Kan? Panenan di akhirat. Harsal akhirah. Nah, sawah ladang di akhirat atau merasa nikmat, bahagia dan seterusnya lah. Nah, di akhirat kita menyiapkan sangu di akhirat. Nazid lahu fi harsih. Maka orang-orang yang berorientasi akhirat di sini janji Allah Subhanahu wa taala, nazid lahu fi harsih. Maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang menjadi ekspektasinya. Dari apa yang menjadi ekspektasinya, bahkan tidak terpikirkan sama sekali. Nah, disinilah betapa pentingnya landasan dan fondasi takwa itu, supaya kita itu apa ya, kita mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala atau tiket VIP ya, tiket VIP ya gitu ya. Ada tiket VIP ini seperti apa? Nah, jadi seperti itu menurut Sayyidina Ali. Lain lagi kalau kita buka dari tafsir Ibnu Katsir ya. Tafsir Ibnu Katsir itu ketika menafsiri surah Al Imran ayat 102 kalau nggak salah ya, 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu ada di surah Al Imran. Nah, ketika ulama-ulama menafsirkan haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih dengan sebenar-benarnya takwa. Oh iya. Wah, ini sebenar-benarnya takwa ini kalau menurut Abdullah ibnu Mas'ud itu ada 3 macam paling tidak. Ada 3 macam. Yang pertama ayyuto'a wa la yu'so. Allah itu harus selalu ditaati dan tanpa pernah dimaksiati. Terus kemudian yang kedua ayyudkara wa la yungsa. Yang kedua kemudian haqqa tuqatih itu adalah senantiasa diingat tanpa pernah sekalipun dilupakan. Nah, terus kemudian yang ketiga ayyushkara wala yukfar. Senantiasa disyukuri, diterima kasih, dimatur nuwuni Gusti Allah itu dan tidak pernah dikufuri nikmat-nikmatnya. Nah, kemudian
para sahabat yang lain pernah mengadukan masalah ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat bertanya, mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah bermaksiat? Siapa di antara kita yang tidak pernah lupa kepada Allah? Siapa di antara kita yang kadang-kadang mengingkari nikmat, kufur nikmat? Wah, kalau seperti ini ya kita nggak bisa hakotukotih ya Rasulullah. Nggak ada jaminannya. Nggak ada jaminan. Maka kemudian ayat ini secara makna dimansuh. Dimansuh itu maknanya dihapus, diganti dengan makna yang lain, yaitu ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Nah begitu. Makanya ya kita melihat orang Islam ya macam-macam. Karena memang tingkat kadar ketakwaannya ya nggak sama satu dengan yang lainnya. Makanya kan di negara ini berwarna-warni ya, kehidupannya. Tidak bisa disamakan. Wah, semuanya harus ahli jamaah. Nggak bisa ya. Semuanya harus ahli puasa. Semuanya harus ahli sedekah. Semuanya harus ahli baca Quran. Semuanya harus ahli zikir dan sebagainya. Nggak bisa seperti itu. Semuanya harus pakai sarung. Nah, akhirnya hilang keindahan itu. Nah, akhirnya hilang keindahan itu. Nah, itu implementasi daripada surah Al-Imran ayat 102 dan 103. Nah, oleh karena itu, bagaimana praktek-praktek ketakwaan di dalam kehidupan ini tidak hanya sekedar kita menampakkan casing, menampakkan sisi-sisi dohiriyah, tapi juga harus menampakkan sisi-sisi batiniah. Kalau kita bersarung, batinmu apakah sudah bersarung? Kalau kamu berkopiah, apakah batinmu sudah berkopiah? Seperti itu. Takwaan apa baju? Hanya bajunya aja yang takwa. Itu untuk diri kita. Terus kemudian untuk orang lain. Wah, ini apabila melihat orang yang kelihatannya nggak pakai baju takwa, orang kok nggak bertakwa? Belum tentu. Karena apa? Esensi daripada baju itu satu aurat saja kan? Iya. Hanya menutup aurat saja. Itu yang paling penting. Nah, memang di dalam Al-Quran itu ada yang berbicara baju secara khusus yang dimaknai dengan takwa. Libasut taqwa huwa khairul lakum. Nah, gitu ya. Dan baju ketakwaan itu adalah yang terbaik bagi kamu sekalian. Jadi gitu. Habis ini kita lanjutkan untuk mengkupas tentang implementasi takwanya pada hari ini setelah pariwara berikut ini. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, masih bersama saya Ahmad Yusri Yunus di acara Qalbun Salim pada hari ini. Hari ini masih mengupas tuntas tentang bertakwa. Takwa itu bisa menjadi tiket untuk menuju ke surga. Kita lanjutkan yang tadi, guys. Tadi itu jenengan sudah menjelaskan definisi dan pengertiannya, kemudian mengimplementasikan. Nah, ini mengimplementasikan ke dalam kehidupannya ini kayak gimana dari ini? Nah, kita ya gitu tadi, sebagaimana mengacu kepada apa yang dalam Al-Quran ya. Kalau kita hak tuqatih, jangankan kita, sahabat saja nyerah. Sahabat saja nyerah. Ya Rasulullah mengeluh sahabat. Kalau emang harus seperti itu ya siapa di antara kita yang mampu? Sementara kita sering lalai, sementara kita sering bermaksiat, sementara kita sering kufur nikmat. Nah, seperti itu, seperti apa itu terusan? Nah, makanya kemudian diberi jawaban ittaqullah mastata'tum. Tapi ini juga tidak boleh dijadikan sebagai sebuah legitimasi. Sebuah legitimasi untuk membenarkan kemaksiatan kita. Ya jangan. Kita kan masih belum aja begitu. Nah, ya terus kemudian kalau seperti itu ya terus kapan sampainya kan begitu. Saya masih muda kan. Saya masih muda. Saya kan bukan ustaz. Saya kan bukan kiai. Wah, itu bahaya nih. Ya, bahaya itu Belgedes itu ya. Yang penting terus berupaya gitu. Berupaya sambil minta pertolongan Allah, ya Allah bantulah aku supaya
aku ini menjadi pribadi yang bertakwa dalam segala hal, dalam segala bidang. Nggih. Takwa itu bisa kok kita lakukan secara sehari-hari. Misalnya kita bangun tidur, ya Allah, nikmat kan bangun tidur Nggih. itu. Nikmat bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da maut. Itu sudah takwa itu. Itu sudah takwa. Kita ketemu orang, menyapa orang, woi, walaupun tidak assalamualaikum. Nah ya kalau bisa emang ya assalamualaikum. Itu sudah bagian dari upaya untuk bertakwa. Karena apa? Menyapa orang itu kan menyenangkan orang lain. Menyenangkan orang lain. Idkhalus surur. Itu berarti idkhalus surur. Menyenangkan orang. Nah, nyuguhkan kopi ini seperti tadi. Nah, berarti tahu dia selera kita ya. Selera kita. Menyenangkan itu bagian daripada takwa. Nah, kalau seandainya ada orang pengen kopi, sementara ada kopi, tidak disajikan kopi, nah itu namanya diragukan ketakwaan. Iya. Perlu ditanyakan ya. Iya, perlu ditanyakan. Jadi takwa itu jangan dimaknai secara sempit bahwa tampilan-tampilan zahir. Makanya Rasulullah SAW belum menyatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Takwa itu di sini, ada dalam hati, dalam dada. Nah, itu. Artinya bagaimana? Artinya bahwa tampilan-tampilan lahiriah, baik itu ucapan, baik itu perbuatan, apapun itu harus didasari dari hati, cara iman dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah saja di jalan kita tidak melanggar peraturan lalu lintas, bagian daripada takwa itu. Kan kita menaati peraturan. Gus Yuslifa tadi berangkat ke sini pamit ke istri, itu bagian dari takwa. Karena kalau tidak pamit nanti dicurigai gitu ya. Kembokno ngomong ya. Takwa itu sangat luas dan semua lini kehidupan. Nah, kita kalau bekerja misalnya, kita bekerja hanya mencari nafkah yang halal. Nafkahnya halal, kalau nggak halal maaf. Ini bukan bagian daripada takwa. Nah, ini jadi cakupannya sangat banyak sekali. Nanti suatu saat kita akan membahas rizki yang halal yang berkah itu seperti apa nanti pada segmen-segmen yang lain. Jadi masih banyak lagi ya. Masih banyak lagi, artinya 24 jam dalam satu hari itu semuanya ada nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarpun satu langkah, tiap langkah kita itu ada nilai ketakwaan. Ada nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ya memang harus diilmui memang ya. Harus diilmui. Kalau tidak diilmui ya memang gimana ya. Semua pun apapun yang tanpa dasar ilmu kan kita nggak bisa. Ya, man lam ya'taqid lam yang tafid. Jadi seperti itu. Termasuk takwa ini yang jenengan jelaskan tadi, salah satu jendela dunia. Nah iya. Takwa ini. Iya. Jadi yang bisa menjembatani, yang menjadi jembatan emas ya. Jembatan emas yang akan mengantarkan kita ke surga ya ini. Makanya di dalam ayat Al-Qur'an ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Allah. Itu Masya Allah. Ini kalau membaca seperti ini, kalau dilandasi takwa itu nikmat itu. Nikmat menyentuh ya. Nikmat dan Masya Allah tidak bisa digambarkan kenikmatan itu. Nah, jadi bagaimana tuh? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum. Wasiqo digiring, alladzina orang-orang banyak itu, orang-orang banyak. Ittaqau yang bertakwa. Jadi alladzina ittaqau. Jadi ada dua pengertian, yaitu orang banyak, yang kedua bertakwa. Ittaqau bertakwa. Digiring kemana? Ilal jannati ke surga. Jadi ke surga itu bareng-bareng, nggak sendirian. Makanya surga jangan diklaim.
itu dikira kamu sudah sarungan ahli surga. Ya, Yang enggak sarungan belum itu tentu. kan. Nah, belum tentu. Bisa jadi yang enggak sarungan itu Yang ahli surga. yang ahli surga, yang sarungan justru ahli neraka itu. Soalnya yang godoli Ah, iya. gedang toh. Kayak begitu. Terus kemudian ilal jannati digiring ke surga, zumaro rombongan-rombongan. Nanti ada rombongan MDSRA itu nanti. Gadolan kali jenengan ya. Rombongan MDSA. Rombongan Kolbun Salim NTV ya, Iya. gitu ya. Ada rombongan-rombongan itu. Terus rombongan-rombongan lah. Perombongan. Iya, komunitas. Makanya kalau hari ini tuh apa itu menjamur banyak komunitas-komunitas. Dari komunitas ngopi, komunitas sepeda ontel, komunitas Vespa, Vespa, komunitas Banyak. banyak. Iya. Itu ada sebenarnya menggambarkan bagaimana nanti kondisi orang-orang akan dimasukkan surganya Allah SWT. Tinggal Nah, menimbangnya gitu. Nah, iya tinggal dia arahnya kemana? Kemana ya? Nah, kemana? Komunitas sepeda ontel bisa jadi ahli surga. Asalkan apa? Ketika naik sepeda ontel tidak arogan menguasai jalan gitu Iya. ya. Kadang-kadang enggak ini. Sepeda ontel kayak yang punya jalan aja. Gak melu bayar pajak. Enggak bayar pajak. Nah, itu. Nah, begitu. Kayak menguasai jalan, jangan ya. Berlalunya secara Teratur. tertib dan teratur, Oke. tidak mengganggu pengguna jalan yang Lain. lain. Komunitas moge ya, Iya. itu, yang lagi ngetren Tren-tren kan ya. ya. Komunitas moge. Komunitas moge itu juga nanti bisa jadi ahli surga. Asalkan bagaimana? Asalkan itu diarahkan ke surga. Bagaimana diarahkan ke surga? Ada nilai kebaikan. Jangan sering-sering melakukan konvoi yang kemudian Merugikan yang lain. merugikan orang lain, menampakkan arogansi, menampakkan kekayaan, flexing tentang apa yang ia punya. Wah, ini mah parah ini nanti itu. Pamer. Nah, pamer. Nah, itu ya. Nggih. Jadi banyak sekali. Jadi semua komunitas-komunitas itu sebenarnya punya potensi menjadi ahli surga. Hanya saja yang digiring itu adalah ittaqo. Ittaqo. Lah takwa ini tidak dimonopoli. Gila. Tidak dimonopoli, semua bisa. Komunitas Semua lini. mancing, komunitas mancing juga itu bisa jadi jalan ke surga. Siapa tahu ketika mancing dia merenung, kemudian dia menemukan hidayah gitu ya. Sambil Merenung berzikir. sambil berpikir dan sebagainya. Oh iya ya. Nah, seterusnya gitu. Nggih, Dan nggih. komunitas apa saja? Ilal jannatu zumara kata idza ja'uha, maka ketika rombongan-rombongan ini sudah berada di depan pintu surga, maka pintu surga itu terbuka, sudah terbuka. Nah, kalau makanya begini, dulu praktek ini sering diwasiatkan oleh guru kita. Nggih. Nah, kalau kamu tuh ingin rumahmu tuh menjadi seperti surga, jangan sering ditutup pintunya. Ya. Sering-sering dibuka supaya orang itu mudah bertamu ke rumahmu. Nggih, Nah, gitu ya. Jadi implementasinya sebenarnya sangat luas, Banyak. sangat banyak, dimanapun, kapanpun. Bahkan kita secara tidak sadar sudah mengimplementasikan secara Nah, sehari-hari. sudah, Gitu. sehari-hari. Doa mau makan doa dulu. Iya. Gitu. Memberi makan binatang dan Iya. sebagainya, menerima tamu, Iya, menyuguhkan kopi ini pun Iya. salah satu implementasinya gitu. Implementasi daripada takwa. Nggih. Iya. Tuh tiket untuk bertakwa, tiket untuk menuju surga gitu ya Allah. Tadi ada 3, yaitu yang pertama kita takut, ya. Yang kedua kita menjaga, dan yang ketiga kita menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya gitu ya. Dari 3 itu tadi kesimpulannya tersebut nih. Kesimpulannya adalah kalau kita ingin menjadi ahli surga, maka berusahalah sebisa mungkin untuk menjadi orang yang bertakwa. Nggih. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang berusaha mengamalkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan. Kehidupan saya. Dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa berpikir tentang hari akhirat. Nggih. Nah, jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang memanfaatkan dunianya untuk menuju kebahagiaan, kejayaan, menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih, leres. Matur nuwun Kyai Oke. atas pembahasannya Iya. tentang bertakwa menuju
jalan sunyi menuju surga. Nggih. Matur nuwun Yai, semoga kita tetap istiqomah nggih menjalankan takwahnya dan kita besok bertemu lagi di segmen-segmen berikutnya. Insya Allah. Nggih. Dari saya Ahmad Yusli Yunus, bila mana saya ada kesalahan, kekeliruan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wasikum wa nafsi bidaqallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.